Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang menyapa kita tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai doa, permohonan, komunikasi kepada Tuhan, seberapa seringkah kita berdoa? Atau kalau kita berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita minta? Bagaimana kita meminta kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat, mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada Timotius, bagaimana kita harus menjalin persekutuan, saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain. Apakah ketika kita berdoa, kita hanya meminta apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan? Artinya, apakah doa kita masih hanya terfokus kepada kehidupan kita sendiri? Atau sudah dapat kita luaskan mendoakan semua keluarga kita? Bahkan lebih dalam lagi disampaikan bagaimana kita mendoakan sesama kita. Mendoakan saudara-saudara kita. Saling menopang dan menguatkan. Agar orang yang berduka dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan. Orang yang sedang bergumul dimampukan oleh Tuhan. Atau teman-teman kita, saudara kita, apapun yang menjadi pergumulan atau teman-teman kita, atau saudara-saudara kita, apapun yang menjadi pergumulannya, apakah kita terbeban untuk ikut mendoakan? Atau sebaliknya, apakah kita justru senang ketika orang lain, teman saudara kita, lingkungan kita, mengalami masalah? Apakah kita bersyukur ketika ada di antara kita yang mengalami persoalan? Jikalau ada di antara sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita menghadapi pergumulan, maka di sini Paulus mengatakan, jelas sekali dikatakan tadi bahwa naikkanlah permohonan, ucapkanlah doa syafaat, dan mengucap syukurlah untuk semua orang. Artinya doa yang kita panjatkan pun tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Untuk itulah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa, ada hal yang harus kita rubah atau kita kembangkan. Dan yang paling penting lagi, ada sebuah fenomena yang sering kita alami mungkin dalam gereja kita. Ketika pendoa syafaat sedang menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, ada beberapa mungkin yang kita lihat yang malah keluar dari gereja. Ada yang malah pergi untuk banyak alasan. Ada yang merokok, ada yang bagaimana, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa harus pada saat berdoa kita meninggalkan persekutuan? Yang namanya doa syafaat berarti mendoakan semua, mendoakan banyak hal, dan butuh konsentrasi yang dalam. Untuk itu saudaraku, ketika berdoa syafaat, maka berdoalah dengan tekun. Berdoalah dengan tulus. Bukan malah memainkan gadgetnya, membuka media sosialnya. Artinya kesempatan untuk berdoa pun tidak dimanfaatkan dengan baik. Namun sekarang firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tanpa berdoa, bagaimana mungkin kita mendapatkan berkat? Tanpa berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mengirimkan berkat kepada kita? Jangankan kepada keluarga kita, kepada kita pun bagaimana mungkin Tuhan memberikannya?
kepada kita pun bagaimana Tuhan bisa menjawabnya. Maka supaya Tuhan pun berkenan kepada kita, kita harus mengikat hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mengikat komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dan tentu saja, jikalau kita mendoakan saudara kita, mendoakan teman kita, mendoakan relasi kita, rekan kerja kita, itu akan melatih kita juga untuk lebih menyayangi mereka. Karena tidak ada orang yang mendoakan yang baik jikalau dia masih memiliki kebencian di dalam hatinya. Bagaimana mungkin saya mendoakan Anda sementara saya memiliki kebencian, kemarahan, dendam, iri hati kepada Anda? Tapi jikalau saya mampu mendoakan yang baik bagi saudara saya, bagi teman saya, artinya saya juga sudah memiliki kasih yang bersumber daripada Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan, naikkanlah permohonan senantiasa kepada Tuhan. Ucapkanlah doa syafaat, ambillah waktu yang baik, waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk memohon, berdoa kepada Tuhan. Bukan waktu yang tersisa, bukan waktu yang asal-asalan, tapi berkomunikasi dengan Tuhan. Harus kita pilih waktu yang terbaik. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mendoakan kita sendiri, mendoakan keluarga kita, dan lebih luas lagi mendoakan orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga bukan hanya kita yang terberkati, tapi setiap orang yang kita doakan turut diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya sabda Tuhan semakin membangunkan dan membangkitkan semangat kami untuk saling mendoakan, saling menopang, dan saling memotivasi. Bersama dengan Tuhan, kami pasti akan mampu melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.